orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Jokowi diyakini akan tetap satu haluan bersama PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menepis anggapan soal Presiden RI Joko Widodo memalingkan dukungan dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Puan yakin Jokowi tetap satu haluan dengan PDI Perjuangan. Ia lantas menyinggung peran sentral PDI Perjuangan dalam karir politik Jokowi. Jokowi tak pernah kalah dalam setiap edisi pemilu, dari 2 kali pemilihan wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, hingga 2 kali pemilihan presiden. Hal ini disampaikan Puan usai menghadiri acara syukuran Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saya meyakini Pak Jokowi yang sejak dari wali kota, gubernur, sampai sekarang 2 kali presiden itu diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan, nantinya pada pemilu yang akan datang tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan. Sebagai informasi, Jokowi dianggap mulai memalingkan dukungan dari PDI Perjuangan jelang Pilpres 2024. Hal ini tampak dari kebijakan reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada pekan lalu. Ia menunjuk Budi Aris Setiadi yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo terbaru. Budi sendiri merupakan Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, salah satu simpul relawan yang paling diandalkan Jokowi. Belakangan ini, Projo menunjukkan kedekatan dan sinyal dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Hasil musrah yang mereka gelar juga menempatkan Prabowo sebagai sosok dengan elektabilitas terkuat dibandingkan bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Penunjukan Budi Aris sebagai Menkominfo ini pun dinilai menegaskan posisi Projo tidak bisa dipandang sebelah mata oleh PDI Perjuangan.
dakwah ilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia, di bawah undang-undang dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Sekitar 107 juta orang atau 55% dari 204 juta total pemilih pada pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Hal ini akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan partisipasi anak muda dalam pemilu 2024 seringkali lebih rendah dibanding generasi tua. Maka perlu untuk mengajak anak muda membicarakan nasib mereka dan bukan hanya nasib bangsa, agar kaum muda lebih aktif dalam berpolitik. Hasil lembaga survei indikator diharapkan dapat memberi gambaran tentang perkembangan terkini jelang pemilu 2024, khususnya peta dukungan berdasarkan usia. Nantinya hasil survei juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi para pengambil keputusan untuk mengantisipasi dan menyukseskan pemilu 2024. Ada generasi milenial itu sekitar 39,1% sampel kami itu masuk kategori generasi milenial 27-42 tahun, dan terakhir adalah generasi Z, yaitu mereka yang usianya itu 17-26 tahun yang sudah punya hak pilih, sampelnya 24%. Nah, menarik kalau kita cek berdasarkan pilihan mereka terhadap para capres, itu ternyata untuk Mas Anies itu unggul di kelompok super tua. Tapi Ganjar unggul di generasi X usia 43-58 tahun, sementara Pak Prabowo unggul di 3 kelompok generasi Z, generasi milenial, dan generasi baby boom. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.